Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riki Rasmana dari kelas manajemen 18F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya yaitu dalam mata kuliah psikologi bisnis, di sini saya kepemimpinan kedai kopi. Kepemimpinan merupakan bagian paling penting dari suatu keberhasilan dari tujuan yang dicapai, tetapi peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi kerjasama dan tolong-menolong muncul bersama-sama dengan adanya manusia. Kerjasama itu muncul di kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Untuk membantu para pelaku bisnis kedai kopi, diperlukan adanya satu esensi pemikiran yang teoritis, seperti harus bisa memahami teori organisasi yang bermanfaat untuk menggambarkan kerja sama antara struktur. Dikatakan bahwa keberhasilan bisnis kedai kopi yaitu memiliki pemimpin yang berhasil. Sudah jelas. Lalu di dalam pengertian kepemimpinan itu di sini ada 3 menurut para ahli. Yang pertama menurut Ralph M. Stockdale, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisasi menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Lalu selanjutnya dari Sondang Siagian, atau daya penggerak daripada semua sumber-sumber dan alat tersedia bagi suatu organisasi. Lalu di sini tentang pengertian kepemimpinan menurut penulis. Kepemimpinan adalah sikap atau individu lainnya dalam suatu kelompok. Fungsi kepemimpinan. Pemimpin membantu kerjasama dan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan. Pemimpin bertanggung jawab dan mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Fungsi kepemimpinan itu dari kelima aspek di sini. Yang paling objektif yaitu yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasinya. Kenapa? Karena begitu. Maka pemimpin itu harus dapat mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai gaya yang berorientasi pada tugas dan gaya yang berorientasi dengan bawahannya, dan employee oriented. Yang pertama, studi kepemimpinan Ohio State University. Studi ini dilakukan di Ohio State University. Yang pertama, struktur tugas merupakan cara pemimpin melukiskan hubungan dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi organisasi. Selanjutnya yaitu tenggang rasa, merupakan perilaku saling menghargai dan persahabatan antara pemimpin dengan bawahannya. Jelas sekali di dalam gaya kepemimpinan studi Ohio State University di sini harus dilakukan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya teori kepemimpinan managerial grid. Teori ini dikemukakan oleh Robert Black dan James Morton yang membedakan 2 dimensi dalam kepemimpinan. Menekankan fungsi. Yang ketiga itu model Getzels dan Guba, terdiri dari 2
perilaku kepemimpinan yang bergaya normatif, dan perilaku kepemimpinan yang bergaya personal. Perilaku kepemimpinan yang bergaya normatif meliputi usahanya untuk memenuhi tuntutan organisasi, mengacu pada lembaganya, dengan peranan dan harapan tertentu sesuai tujuan organisasi. Selanjutnya, perilaku kepemimpinan yang bergaya personal disebut dengan dimensi ideografis, yaitu pemimpin yang mengutamakannya mengacu pada individu dalam organisasi dengan kepribadian dan disposisi tertentu. Lalu yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan adalah bagian terpenting dari kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kolaborasi dan bantuan adalah untuk berkumpul dengan orang-orang. Kolaborasi ini terjadi dalam kehidupan sosial orang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan masalah akan dilakukan secara efektif jika yang memiliki kemampuan untuk mengatur grup. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat vital untuk pelaksanaan fungsi manajemen. Definisi umum kepemimpinan mempengaruhi, mendorong, mengundang, membimbing, memobilisasi, dan juga perlu memaksa orang untuk atau kelompok untuk menerima dampak tersebut dan kemudian melakukan sesuatu yang dapat sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Diakhiri dengan wallahul muwaffiq bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.